Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan. Perkuliahan yang pertemuan pertama tentang pengantar pendidikan Pancasila di lingkungan Universitas Bahamuddin Madura yang disusun oleh Rahmat Riyadi Kurniawan SHMKN. Baik, untuk sebelum menginjak pertemuan kali ini, ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang konsep tujuan dan urgensi dasar negara. Yang kedua yaitu adalah landasan histori yuridis dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui tentang pengertian negara. Apa itu negara? Negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang biasanya diorganisir dan dikelola di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Dan biasanya juga mempunyai kesatuan politik yang berdaulat sehingga berharap menentukan tujuan nasional. Selanjutnya ada unsur negara. Apa itu unsur-unsur negara? Unsur-unsur negara itu biasanya mencakup empat unsur. Yang pertama yaitu harus ada rakyatnya dan juga ada penduduknya. Yang kedua itu ada daerah atau wilayahnya. Yang ketiga yaitu ada pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir itu harus ada pengakuan oleh negara lain. Itu adalah unsur-unsur negara. Terus selanjutnya ada tujuan NKRI pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negara harus memiliki kewajiban dan untuk melindungi segenap warga negaranya. Biasanya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Itu. Selanjutnya yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi dalam memajukan kesejahteraan umum, negara wajib untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik secara material maupun spiritual dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan itu, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus bertanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Dan yang terakhir itu ada ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi Indonesia itu harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial baik dalam hubungan ah, dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau negara lain. Dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan berkelanjutan dan juga keadilan sosial. Itu. Selanjutnya ada urgensi, urgensi dasar negara. Yang pertama yaitu harus merupakan landasan kehidupan bernegara. Yang kedua, berkedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi
dalam penyusunan perundang-undangan dan tata hukum negara, merupakan sumber dari segala hukum negara. Selanjutnya ada fungsi dasar negara. Fungsi dasar negara yang pertama yaitu sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Yang kedua, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sebagai dasar partisipasi warga negara. Dan yang keempat, dasar pergaulan antara warga negara. Dan yang terakhir itu ada dasar sumber hukum nasional. Ini ada beberapa makna Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa biasanya ini atas kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus selanjutnya saling menghormati dan bekerja sama sebagai umat beragama atau penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup negara. Selanjutnya juga ada saling menghormati kebebasan dalam menjelaskan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tidak boleh memaksakan suatu agama untuk percaya kepada agama lain. Itu adalah makna ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab ini mempunyai makna yang pertama yaitu menyadari persamaan derajat. Persamaan derajat, persamaan hak, dan juga persamaan kewajiban sebagai manusia. Yang kedua yaitu saling mencintai dan juga menyayangi sesama manusia. Nah, ini. Jadi dalam kemanusiaan kita harus saling mencintai dan juga menyayangi sesama manusia dan juga berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu negara Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena bisa dikembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia. Jadi maknanya di sini harus memposisikan persatuan, kesatuan dan kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya. Yang kedua, di sini ada rela berkorban. Jadi, sebagai warga negara yang baik, harus rela berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Dan juga harus cinta tanah air dan juga bangsa. Bangga sebagai warga negara atau bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang terakhir itu adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini makna Pancasila mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi menurut poin yang keempat harus mengedepankan kepentingan. Kepentingan siapa? Jadi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Dan juga tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nah, ini yang sangat penting. Tidak boleh memaksa. Artinya tidak boleh memaksa, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain terhadap kepentingan-kepentingan negara. Selanjutnya di sini adalah untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diiringi oleh semangat keluarga. Yang keempat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, setelah
hasil musyawarah itu sudah diputuskan. Jadi apa sebagai kita warga negara yang baik harus menerima dan melakukan hati dengan etika baik agar tidak marah-marah kepada setiap anggotanya. Terus selanjutnya ada musyawarah dilakukan dengan kepala dingin. Jadi harus dilakukan kepala dingin agar tidak terjadi percekcokan antara individu dengan individu yang lain dan juga menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itu tentunya harus menggunakan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir yaitu ada keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. I- Jadi keputusan yang sudah diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan juga keadilannya. Yang kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mempunyai makna nih, yang pertama itu harus melakukan perbuatan yang memiliki nilai, mempunyai nilai luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Juga yang kedua itu ada memiliki sikap adil di dalam melaksanakan contohnya dalam keputusan gotong royong ataupun keputusan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, juga menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu adalah sangatlah penting di dalam keadilan. Keadilan juga di dalam tolong menolong. Juga ada tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, ini sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga lingkungan yang sudah ada dan tidak akan merusak dan tidak mengganggu kepentingan umum. Selanjutnya harus bekerja keras dan juga menghargai atau menghormati hasil karya orang, orang lain. Biasanya di sini menghargai dan menghormati karya orang lain harus bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada landasan historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan historis pada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan juga penjajahan, bangsa sudah berjuang untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan juga memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup secara filsafat hidupnya, di dalam tersimpul ciri khasnya, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi sudah dari dulu negara-negara itu mempunyai ciri khas dan juga karakter di dalam berbahasa dan juga bangsa dan juga yang lainnya. Terus selanjutnya, secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum merumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi bangsa Indonesia itu secara objektif historisnya itu sudah dimiliki sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan juga eh, sudah dijajah. Terus pada tahun 1945 1 Juni Insinyur Soekarno berpidato secara lisan. Secara lisan ini adalah tanpa menggunakan teks, hanya menggunakan lisan saja mengenai calon perumusan dasar negara. Kemudian diberi nama Pancasila. Nah, jadi Pancasila yang bisa diartikan sebagai lima dasar. Lima dasar. Apa itu lima dasar dari Pancasila? Yang pertama yaitu adalah ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan Pancasila, 5 dasar dari Pancasila. Terus selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis ini biasanya mengatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana diatur dalam pasal 39 yang mempunyai isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Menurut SK Mendiknas RI tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang mana diatur dalam pasal 10 ayat 1, wajib setiap prodi ada mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan, di mana Dirjen Pendidikan Tinggi juga mengeluarkan surat keputusan nomor 3 tahun 2000 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau bisa disebut dengan MPK. Pasal 3 kompetensi MPK bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia yang intelektual. Rambu-rambu MPK Pancasila ada terdiri dari segi historisnya, segi filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa, dan bernegara, serta etika politiknya. Nah, jadi di dalam aturan-aturan yang sudah ada, setiap perguruan tinggi ataupun sekolah harus ada pendidikan mata kuliah atau pendidikan tentang Pancasila, pendidikan agama, dan juga tentang kewarganegaraan. Itu merupakan suatu landasan yuridis sebagai dasar negara. Selanjutnya di sini ada landasan sosiologisnya. Jadi kita belajar tentang di yuridisnya, sekarang kita akan belajar tentang landasan di sosiologisnya. Jadi, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, berbahasa, tradisi, budaya, penuh perbedaan menyebabkan ideologi Pancasila biasa diterima sebagai ideologi negara. Selanjutnya, bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi yang lain untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa negara Indonesia. Selanjutnya ada landasan politis. Nah, ini apa itu landasan politis? Biasanya landasan politis itu mempunyai heterogenitas kehidupan di politik, khususnya di Indonesia. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mempunyai tujuan menciptakan politik yang kondusif, demokratis dalam mencapai cita-cita dan tujuan Indonesia, di mana diatur di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat. Nah, jadi dari beberapa yang saya sudah jelaskan, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, tolong dicatat ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tolong dijelaskan nanti. Yang kedua itu adalah jelaskan apa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini jadi tugas-tugas ini dikumpulkan hari ini. Hari ini dikumpulkan kepada saya sebagai dosen pengempu. Ini ada biodata dari saya. Ini biodata adalah yang pertama itu adalah Rahmat Adi Kurniawan SPA MKN, di mana saya juga lahir di Sumeneb, Indonesia pada tahun 1994, dan saya sebagai guru pengajar
di Universitas Bahodin Mutahari dari tahun 2024 sampai sekarang. Itu adalah mengenai biodata saya. Sekian dari perkuliahan hari ini, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.